Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya Kak Trisa akan menemani teman-teman sekalian untuk mempelajari materi kimia yaitu materi stoikiometri. Nah, stoikiometri ini apa sih? Stoikiometri adalah ilmu yang untuk mempelajari aspek kuantitatif reaksi kimia atau rumus kimia. Nah, aspek kuantitatif ini diperoleh melalui pengukuran massa, volume, jumlah, dan sebagainya yang terkait dengan jumlah atom, molekul, atau rumus kimia serta keterkaitannya dalam suatu reaksi kimia. Jika kita membahas stoikiometri, pasti tidak akan lepas dengan satuan satu ini, yaitu mol. Mol ini apa? Mol adalah sejumlah partikel yang tergandung di dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan banyaknya atom yang terdapat di dalam 12 gram C12. Satu mol zat setara dengan bilangan Avogadro yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Bilangan ini menyatakan banyaknya atom karbon yang terdapat dalam 12 gram C12. Untuk menentukan berapa banyak jumlah partikel di dalam suatu zat pada mol tertentu, bisa mencarinya dengan mengalihkan mol dikali bilangan Avogadro. Rumus ini juga dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak mol ketika diketahui jumlah partikelnya dengan cara mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Mol juga dapat digunakan untuk menentukan massa suatu zat dengan rumus massa sama dengan mol dikali massa molekul relatif. Massa molekul relatif ini merupakan jumlah dari AR, jumlah massa atom relatif dari unsur-unsur penyusun zat tersebut. Sebaliknya, massa juga dapat digunakan untuk menentukan mol dengan rumus mol sama dengan massa dibagi massa molekul relatif. Mol juga dapat digunakan untuk menentukan volume gas pada saat keadaan STP atau Standard Temperature and Pressure pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer dengan rumus volume sama dengan mol dikali volume molar gas, yaitu 22,4. Jika volume gas telah diketahui namun molnya tidak, maka bisa dicari juga dengan membalikkan rumusnya, yaitu mol sama dengan volume dibagi 22,4. Tadi kan udah dibahas tuh menentukan volume gas berdasarkan keadaan STP. Nah, kalau mau menentukan volume gas yang suhu dan tekanan tidak diketahui, bisa menggunakan volume molar gas tadi. Dan juga bisa menggunakan hipotesis Avogadro kalau misalnya perbandingan dengan gas lain diketahui. Karena hipotesis Avogadro berbunyi perbandingan volume gas akan sama dengan perbandingan mol gas. Berikut rumusnya. Namun jika dalam keadaan tertentu seperti suhu tertentu, tekanan tertentu, dan diketahui mol gasnya, bisa digunakan persamaan gas ideal ini. Hukum gas ideal ini berbunyi perbandingan volume gas akan sama dengan perbandingan mol gas. Stoikiometri sangat berperan dalam menentukan kadar zat dalam campuran. Terdapat banyak cara-cara untuk menentukan kadar zat dalam campuran. Yang kita bahas pertama adalah persen massa. Persen massa menyatakan massa suatu zat dalam gram yang terdapat dalam setiap 100 gram campuran. Di sini saya contohkan ada 80 gram glukosa dan kita diminta untuk menghitung persen massa unsur karbon di dalam 80 gram glukosa tersebut. Diketahui ARC12, ARH1, dan ARO16. Nah, di sini kita karena tidak mengetahui massa karbonnya sendiri berapa, bisa dibandingkan AR karbon dalam glukosa dibandingkan dengan massa molekul relatif glukosa keseluruhan. Di sini ada 12 kali 6, itu adalah 12 AR-nya C, 6 adalah jumlah C dalam glukosa per MR dari glukosa tersebut. Dan hasilnya terdapat 40% karbon di dalam glukosa. Setelah mengetahui persen massa karbon di dalam glukosa adalah 40%, kita bisa mencari tahu massa karbon di dalam 80 gram glukosa ini dengan mengalihkan persen massa dikali massa keseluruhan dan dihasilkan massa karbon yaitu 32 gram. Yang kedua ada persen volume. Persen volume ini menyatakan banyaknya volume zat yang terdapat dalam setiap 100 bagian volume campuran. Berapa contoh berapa volume etanol dalam 50 ml larutan etanol 70%. Karena sudah diketahui 50 ml larutan etanol 70%, berarti persen volumenya adalah 70%. Berarti volume etanol adalah 70 per 100 dikali 50 ml, sama dengan 35 ml. Lalu yang ketiga ada part per million atau bagian per juta. Nah, kadar zat ini sangat kecil dalam campuran dapat dinyatakan dalam ukuran bagian per juta, yaitu kadar zat yang menyatakan banyaknya bagian zat yang terdapat dalam setiap 1 juta bagian campuran.
Di sini ada contoh, di dalam udara terdapat gas helium sebanyak 0,01% volume. Berapa kadar helium di udara dalam bentuk ppm atau part per million? Karena telah diketahui persen volume helium di dalam udara adalah 0,01% volume, berarti setiap 100 liter udara terdapat 0,01 liter helium. Karena telah diketahui persen volume helium di dalam udara sebanyak 0,01 per 100, tinggal dikali saja dengan 1 juta untuk menjadikan ppm. Sehingga hasilnya adalah 100 ppm. Lalu selanjutnya ada molaritas atau konsentrasi. Nah, molaritas atau kemolaran suatu larutan menyatakan banyaknya mol zat terlarut yang terlarut dalam 1 liter larutan. Misalnya di sini terdapat 1 liter NaOH 2 molar. Berarti di dalam 1 liter larutan ini terdapat konsentrasi NaOH yaitu 2 molar. Nah, ini mau diketahui nih molnya berapa, udah diketahui molaritas sama volumenya berapa, tinggal diubah rumusnya jadi mol sama dengan molaritas dikali volume, dihasilkan 2 mol. Lalu selanjutnya ada molalitas. Molalitas ini menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1000 gram pelarut. Perbedaan molalitas dengan molaritas terletak dari jumlah pelarutnya. Kalau molaritas 1 liter, molalitas 1 kilogram. Di sini terdapat contoh 2 mol NaOH di dalam 500 ml air. 500 ml air karena massa jenisnya 1 berarti sama dengan 500 gram air. Ini bisa langsung dimasukkan ke rumus yaitu molalitas sama dengan mol dikali 1000 per pelarut. Berarti mol sama dengan 2 dikali 1000 per 500. 1000 per 500 ini untuk mengkonversikan dari gram ke kilogram. Sehingga hasilnya 4 molal. Lalu selanjutnya ada fraksi mol. Fraksi mol suatu zat dalam larutan menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Nah, di sini ada contoh berapa fraksi mol etanol di dalam larutan etanol 70%. Diketahui MR etanolnya adalah 46 dan MR air adalah 18. Di sini misalkan massa larutan adalah 100 gram. Berarti massa etanol adalah 70%-nya tadi dikali 100 gram sama dengan 70 gram. Massa airnya sama dengan 100 gram dikurangi 70 gram tadi, hasilnya 30 gram. Nah, di sini bisa dicari mol etanol 70 gram dibagi MR-nya tadi ya, 46 gram sama dengan 1,521. Nah, ini mol air bisa dibagi, tadi didapat 30 gram dibagi MR air sama dengan 1,6 mol. Mencari fraksi molnya tinggal dimasukkan ke rumus yaitu mol etanol per mol campurannya, yaitu mol etanol ditambah mol air. Dan hasilnya adalah 0,487. Nah, ini fraksi mol etanol. Untuk mencari fraksi mol air, karena total fraksi mol larutan adalah 1, maka fraksi mol air tinggal 1 dikurangi fraksi mol etanol tadi. Dan hasilnya adalah 0,512. Penentuan kadar zat dalam campuran ini salah satunya digunakan untuk mempersiapkan bahan-bahan untuk digunakan dalam laboratorium. Di sini ada pengenceran. Pengenceran larutan adalah penambahan zat pelarut ke dalam suatu larutan. Nah, jadi kan awalnya tuh mol zat larutnya segitu, ditambahkan air, jadi lebih encer, dia konsentrasinya akan lebih mengecil. Tapi mol zatnya tetap sama. Tapi volumenya bertambah, konsentrasinya jadi menurun. Begitu konsep pengenceran. Nah, di sini ada contoh yaitu 50 ml HCl 1 molar yang mau diencerkan menjadi HCl 0,1 molar. Kira-kira berapa banyak air yang diperlukan untuk mencerkan HCl tadi? Nah, di sini pakai rumusnya N1 sama dengan N2, lalu dimasukkan volume awalnya tadi kan 50 ml dikali konsentrasi awal, lalu sama dengan konsentrasi akhir yang diinginkan, dan yang mau dicari adalah volume akhir. Volume akhirnya berapa? Lalu setelah dihitung, diperoleh 500 ml larutan akhirnya. Nah, berarti untuk mendapatkan volume akhir 500 ml, volume air yang dibutuhkan adalah 500 dikurangi 50 liter, yaitu volume awal tadi, yang hasilnya 450 ml. Ini volume airnya. Lalu ketiga ada pencampuran larutan. Nah, jika ada dua larutan yang berbeda konsentrasinya dicampurkan, maka konsentrasi larutan yang terjadi akan berubah, dan pada larutan baru, jumlah mol zat terlarut merupakan jumlah total dari mol zat dalam kedua larutan tersebut. Nah, di sini misalkan ada 1 mol glukosa ditambah 2 mol glukosa. Nah, berarti larutan akhirnya adalah 3 mol glukosa. Selanjutnya pembuatan larutan.
Pembuatan larutan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dari padatan. Di sini contohnya saya ingin membuat larutan 2 liter NaOH 1 molar. Nah, berapa padatan NaOH yang perlu saya timbang untuk membuat larutan ini? Nah, untuk mengetahuinya, kita cari dulu mol larutan NaOH nanti akan berapa. Itu 2 liter dikali 1 molar sama dengan 2 mol. Nah, karena udah diketahui nih mol NaOH-nya 2 mol, berarti langsung masukkan saja rumus untuk mencari massa, yaitu mol sama dengan massa per mR. Nah, untuk mencari massanya berarti tinggal dibalik aja, massa sama dengan mol dikali mR. Nah, molnya udah diketahui 2 dan mol NaOH ini adalah 40. Artinya, berarti massa NaOH yang diperlukan untuk membuat larutan ini adalah 80 gram. Lalu cara kedua adalah pengenceran dari larutan pekat. Nah, prinsipnya ini sama dengan pengenceran larutan yang telah kita bahas tadi. Sekian pembahasan mengenai kadar zat pada materi stoikiometri pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's create a brighter tomorrow.